seperti Rapsoden, Lifebuoy, Sunsilk, Ritso, Bangun dan lainnya. Ini Life Indonesia telah tercatat di pusat Indonesia sejak tahun 1981. Misi Gubernur adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik setiap hari bagi masyarakat Indonesia, baik melalui politik tinggi maupun dari sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Diharapkan Indonesia meningkatkan operasionalnya dan meningkatkan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Komitmen ini mewujudkan melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pendirian Indonesia sebagai sarana utama pelaksanaan CSR. Nah, yang kedua ada Yayasan Indonesia. Yayasan Indonesia ini didirikan pada 27 November tahun 2000 sebagai organisasi dan lembaga yang bertugas menantikan, melaksanakan dan mengembangkan program-program perusahaan. Dan IO ini berperan penting dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam kegiatan operasional dan sosial perusahaan. Dan tujuan utama pembentukan IO ini adalah menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera dan berlingkungan. Dalam menjalankan misinya, IOI bekerjasama dengan berbagai mitra strategis seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, institusi pendidikan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa program-program CSR ini yang dijalankan relevan dan efektif serta berdampak nyata. Selanjutnya itu ada pilar utama CSR dari Yayasan Indonesia. Yang pertama itu ada kesehatan dan sosial, di mana Yayasan Indonesia ini fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, tentunya mulai dari sehat, misalkan ada kampanye cuci tangan, kampanye kesehatan gosok gigi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada lingkungan hidup, di mana pilar utama ini adalah untuk mengurangi dampak pada aktivitas bisnis serta mendukung masyarakat dalam mengelola sampah supaya menjaga bumi. Ketiga itu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana pilar utama ini tuh mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan pendampingan serta memberikan akses pasar dan pembiayaan. Dia untuk dan untuk pemberdayaan UMKM gitu, membantu UMKM. Selanjutnya ada visi dari Yayasan Indonesia, yaitu visinya mewujudkan kehidupan yang lebih sehat, bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Nah, misi itu memberdayakan masyarakat melalui edukasi, pelatihan berbisnis lokal, dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perilaku bersih sesuai tadi pilar tadi, sama mendukung pelestarian lingkungan bagi berbasis komunitas. Lalu ada dari perusahaan strategis menciptakan dampak sosial yang luas, jadi banyak sendiri, tapi ada yang rangkul yang lain juga gitu. Dan dalam proses tersebut, YPI telah menjadi motor utama dalam pelaksanaan CSR PT Unilever dan menjadi contoh yang struktur dan berdampak nyata di Indonesia. Selanjutnya ada implementasi dan dampak program CSR. Jadi setelah tadi sudah kita bahas, sekarang kita bahas program-programnya apa ya. Pertama itu ada program sekolah sehat. Jadi si yayasan ini bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dasar itu. Kita ajarin anak-anak caranya gigi, cara cuci tangan, kebersihan gitu. Lalu program bank sampah, di mana yayasan bekerjasama dengan komunitas lokal untuk memberikan bank sampah di berbagai daerah. Jadi supaya masyarakat juga lebih paham sampah itu harus dikelola di mana dan supaya tidak dibuang sembarangan juga. Selanjutnya ada program pemberdayaan perempuan, di mana yayasan ini melakukan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, jadi untuk perempuan juga bisa menjadi pelaku UMKM gitu, dan meningkatkan kapasitas usaha dan kembali finansial mereka supaya mereka bisa mandiri juga. Selanjutnya ada kemitraan dengan petani gula hitam, di mana program ini melibatkan petani lokal dalam antisipasi produksi kacang tanah, di mana Unilever memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan, akses permodalan serta kepastian kemudian hasil panen. Lalu ada juga dampak sosial dan lingkungannya, karena program CSR yang dilakukan Unilever juga memberikan dampak positif sehari-hari. Setelah ini dampak-dampaknya, pertama ada dampak sosial, di mana tentunya habis tadi program sekolah sehat itu banyak banget ribuan anak mendapatkan edukasi kesehatan secara langsung, bahkan melakukan juga mendapatkan dampaknya gitu. Dikatakan masyarakat juga sekarang jadi lebih sadar, hidup bersih, sampah dikelola, hidup sampah, dan dua itu ada dampak ekonomi, yang dimana tadi kan ada dampaknya keluarga petani itu dan pendidikan, dimana meningkatnya pendapatan keluarga petani dan pelaku usaha kecil UMKM. Selain itu aktivitas ekonomi di luar sana juga menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Selanjutnya ada dampak lingkungan, di mana karena sampahnya mulai berkurang dibawa ke TPA, tentunya lingkungan juga harus terjaga. Peningkatan daur ulang serta pelestarian lingkungan melalui aktivitas pertanian ramah lingkungan
berdampak pada masyarakat. Yang dimana program-program unggulan di sekolah saat tadi, bank sampah dan membantu UMKM itu juga dapat diimplementasikan secara strategis, terstruktur dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dan dampak-dampak kan sendiri dapat tahu baik dan positif yang dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada hasil, Unilever menjadi salah satu perusahaan yang berhasil mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam bisnisnya, bukan hanya untuk memperkuat citra perusahaan, tapi juga untuk bermanfaat bagi kita di jangka panjang untuk masyarakat. Dari kami, yang pertama itu perusahaan lain di Indonesia diharapkan dapat mencontoh pendekatan CSR Unilever dalam merancang program yang tentang. Jadi diharapkan juga perusahaan juga bisa menjadi contohi dari tadi sudah. Kedua itu pemerintah juga perlu harus memfasilitasi sinergi antara sektor swasta dan masyarakat dalam melaksanakan CSR ini. Perlu juga support dari pemerintah supaya pemerintah juga ikut terlibat dalam pembangunan yang untuk membantu masyarakat dalam CSR ini, di mana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Nah, untuk itu penelitian lebih lanjut adalah analisis efektivitas jangka panjang dari program-program CSR. Tentunya setelah tadi dari hasil sudah diberitahukan, perlu juga yang namanya evaluasi, gitu, apakah program itu sudah efektif, apakah sudah berjalan dengan baik, dan bisa diimplementasikan di berbagai daerah apa aja gitu, luas. Ya, sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompok Edo Wibowo, Joshua Gilbert. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan udah dibahas mengenai CSR Unilever. Nah, menurut kelompok, nah bagaimana penerapan CSR untuk Unilever? Apakah CSR untuk Unilever ini penerapannya berkelanjutan atau tidak terhadap program CSR? Nah, kalau memang pilihannya berkelanjutan atau tidak, apa alasannya? Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Nah, tadi sudah dijelaskan di penjelasannya mengenai CSR yang dilakukan Unilever, yaitu dampak ekonomi. Nah, pertanyaannya bahwa dampak ekonomi ini kan dikatakan aktivitas ekonomi dari bank sampah juga menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, pertanyaannya seperti apa sih peningkatan dampak ekonomi dalam membuka peluang usaha untuk aktivitas ekonomi dari bank sampah dengan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja? Ya. Terus yang ketiga, tadi saya melihat ada misi mengenai CSR yang dilakukan Unilever. Nah, misi ini kan pencapaian suatu hasil untuk jangka panjang atau boleh dikatakan output. Nah, pertanyaannya sejauh mana keberhasilan dari misi secara realisasinya? Dan yang terakhir, nah, dikatakan bahwa CSR yang dilakukan Unilever kan ada dampak lingkungannya. Pertanyaannya, sejauh mana dampak lingkungan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap arti kepedulian terhadap nilai kebersihan berupa sampah, serta pelestarian lingkungan. Nah, pertanyaan 4, saya bertanya berdasarkan poin 3.23 dampak lingkungan. Nah, sejauh mana bentuk nyata kesadaran dari masyarakat terhadap upaya dalam menciptakan kesadaran terhadap kepedulian terhadap sampah. Dan juga dikatakan di sini pelestarian lingkungan melalui praktek pertanian ramah lingkungan. Nah, seperti apa sih bentuk praktek dari CSR berupa menciptakan kesadaran para petani di Indonesia atau di dalam masyarakat terhadap arti kepedulian lingkungan melalui praktek pertanian yang ramah lingkungan. Nah, bentuk nyatanya, konkretnya seperti apa? Ya, udah.
4 atau 5 saya lupa. Oh, yang terakhir tadi dampak lingkungan. Nah. Apa mau 5? Oh iya ya, oke. Oke ya, udah ketemu? Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan pertama Bapak yang dimana apakah program-program ini itu bersifat berkelanjutan atau tidak? Jadi program-program ini ada kasih produksi strategi yang frame. Jadi menurut kami tentunya semuanya itu tadi dari yang pertama program sekolah sehat, kedua itu program bank sampah, ketiga program pemberdayaan perempuan dan ada tenaga itu empat itu berkelanjutan. Jadi saya akan jelaskan satu. Yang pertama itu sekolah sehat. Kan itu kan semua si dari Unilever sendiri itu membantu pendidikan kesehatan masyarakat khususnya untuk anak-anak yang masih muda, anak-anak SD itu untuk sadar akan kesehatan. Mungkin ini dampaknya memang nggak langsung kita lihat, mungkin dalam beberapa tahun ke depan nanti ya anak-anak tersebut akan tumbuh dengan kesadaran bahwa dia harus menjaga kebersihan. Jadi juga jadi paham itu cara tata keramanya dengan apa dalam misalkan dari mulai batuk, cuci tangan, atau lain-lain. Jadi ini dampaknya nanti akan dirasakan saatnya akan bertumbuh dewasa gitu. Selanjutnya ada program bank sampah. Program bank sampah ini juga bisa dikatakan berkelanjutan karena nanti bakal menjadi pendapatan dari orang-orang itu bisa memanfaatkan sampah supaya dapat keuntungan gitu. Contohnya di negara Belanda sudah dipraktikkan di mana orang-orang bisa menukarkan sampah untuk mendapatkan koin atau seng yang bisa diberikan misalkan di supermarket gitu. Nanti kalau dengan ini mungkin masyarakat juga akan lebih terbiasa bahwa sampah itu sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa dikaitkan dengan bank sampah dia bisa memanfaatkan gitu untuk bisa memperoleh keuntungan gitu. Selanjutnya ada program pemberdayaan perempuan. Zaman sekarang perempuan pun pasti juga harus bisa mandiri gitu. Dimana udah ada zaman modern, setara gender juga ada. Dimana dengan perempuan juga bisa dengan ada yang membantu UMKM ini pelatihan keterampilan, diberikan skill set yang khusus supaya mereka bisa juga berkompetisi. Diharapkan juga ini bisa meningkatkan kapasitas kalian untuk melihat solusi mereka gimana ini membantu mereka dalam melanjutkan kehidupan bukan hanya mengandalkan bantuan
langsung saja gitu perintah. Dan yang keempat itu kan ada tadi petani kedelai, dimana program ini kan memberikan petani lokal dalam konteks produksi kecap nano gitu. Jadi ya dengan adanya pakai ini dan petani juga bisa lebih maju, lebih juga gitu. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, sebentar. Oh, ya. Kalau menurut pendapatnya Andi Yuda, oke, gimana pendapatnya? Apakah program CSR yang dilakukan di Unilever ini berkelanjutan atau tidak? Nah, kalau berkelanjutan, apa buktinya? Kalau tidak, apa buktinya? Berkelanjutan. Oke, buktinya? Saya mengambil buktinya yang di program sekolah sekolah ini seperti tadi kalau Edo jelaskan mungkin dampaknya nggak langsung dirasakan dalam 1 atau 2 tahun sekarang. Mungkin dampaknya bakal dirasakan oleh anak-anak yang mendapat pendidikan sekolah di sekolah saya tersebut dalam jangka mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan. Oke, lanjutnya Nixon, pendapat Nixon. Apakah program CSR yang dilakukan Unilever ini berkelanjutan atau tidak? Kalau berkelanjutan, buktinya apa? Secara real, nyatanya, kalau tidak berkelanjutan, apa alasannya atau buktinya atau realnya? Berkelanjutan Pak, kalau program sampah Iya. dan banyakkan itu dengan didirikannya program ini itu bisa jadi lapangan pekerjaan Pak. Jadi dia ada bagian yang mengurus sampah-sampahnya gitu Pak, supaya terus bisa lanjut. Oke, nah jawaban yang benar betul berkelanjutan. Nah, tapi alasannya masih kurang tepat. Nah, apa buktinya berkelanjutan? Pertama, dibentuk adanya yayasan. Dengan adanya yayasan berarti ada program kerja yang dibuat sebagai bentuk pengukuran untuk pelaksanaan program CSR yang berkelanjutan. Ini bukti kedua, yaitu adanya visi dan misi. Nah, visi dan misi ini digunakan sebagai bisa untuk mengukur alat pengukuran terhadap keberhasilan dalam pencapaian CSR terhadap keberhasilan dalam upaya untuk menciptakan implementasi dalam CSR yang berkelanjutan atau berproses. Nah, untuk apa? Untuk melihat visi dan misinya ketika dilaksanakan CSR setiap tahunnya oleh Unilever, seberapa besar pencapaian realisasinya. Nah, ini bisa dilihat oleh dua, yaitu pertama dibentuk dari yayasan, yang kedua dibentuk adanya visi dan misi. Nah, lalu apa lagi? Yaitu dibentuk dengan adanya program kerja dalam penerapan CSR secara nyata. Nah, yaitu apa? Nah, program kerja secara global tadi ada kesadaran, nah, dalam membuang sampah. Nah, kesadaran dalam membuang sampah ini bisa diuraikan secara lanjut. Apa pencapaian-pencapaian dalam program CSR untuk keberhasilan dalam membuang sampah? Pertama, apakah ini mengedukasi masyarakat atau lingkungan sekitar berupa kesadaran dalam membuang sampah secara organik dan non-organik? Yang kedua, misalnya, apakah ini membentuk kesadaran masyarakat bahwa sampah itu sebagian bisa diolah untuk peluang bisnis, seperti misalnya membuat pupuk kompos yang diambil dari sampah sayur-sayuran rumah tangga yang bisa menghasilkan pupuk kompos. Nah, lalu apa lagi? Bisa juga untuk membuat misalnya sampah rumah tangga sayur-sayuran sekarang sedang marak, yaitu bisnis yang dibuka dari sampah, yaitu menghasilkan maggot. Tahu maggot? Nah, maggot itu seperti apa? Bentuknya belatung yang bisa digunakan untuk pakan lele. Nah, ini dia pakan ikan lele. Lalu apa lagi? Program CSR, misalnya contoh bisa untuk digunakan misalnya program CSR berupa misalnya
menciptakan jangka panjang berupa kesadaran masyarakat untuk hidup bersih misalnya. Nah, diharapkan misalnya masyarakat mulai sadarnya lingkungan sekitar berupa misalnya ketika sedang mengadakan perjalanan mentang-mentang dari sampah kiri kanan kan suka pusing buang air gitu. Nah, ini bisa diupayakan dengan adanya CSR menciptakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bersih. Nah, ini beberapa buktinya. Oke, lanjut Dok. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak terkait seperti apa sih dampak dari bank sampah dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi ya. Ya. Bank sampah ini kan memberikan dampak langsung ekonomi gitu ya. Pertama itu pendapatan langsung, di mana masyarakat bisa menukarkan sampah ini kecuali sampah-sampah organik itu berperoleh keuntungan gitu. Oke. Yang dimana dia bukan jadi masalah guna gitu di bawah TPA. Selanjutnya yang kedua itu pulau usaha baru, di mana pertama itu munculnya pengelola bank sampah, lalu yang kedua itu penciptaan industri daur ulang skala kecil, yang ketiga itu tidak usah makan makanya baru bekas, tapi kedepannya masyarakat juga bisa memanfaatkan bahan bekas itu atau dari sampah itu diolah menjadi kerajinan gitu. Kerajinan nanti yang jual juga bisa harganya lebih tinggi gitu. Yang dimana ini di pulau usaha baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mereka mengelola sampah itu didaur ulang ya. Banyak komunitas di mana ibu-ibu di sekarang ibu rumah tangga menjadi pengelola bank sampah dan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan limbah anorganik seperti plastik gitu, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya coba pendapat dari Ardianto. Nah, bagaimana pendapat Ardianto mengenai pertanyaan kedua? Nah, boleh ulang? Ya, Oke. pertanyaannya itu seperti apa sih dampak bank sampah dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi? Oke, seperti apa dampak berupa penerapan CSR Unilever terhadap kesadaran dalam program membuang sampah yang menjadi peluang bisnis. Mungkin dampaknya untuk sosial dan terlebih untuk masyarakat sekitar perusahaan yang seperti tadi dibilang itu dapat Bukan sosial, sorry saya sebut ekonomi, dampak ekonomi. dampak ekonomi. Mungkin sama untuk masyarakat di sekitar perusahaan itu dia dapat kayak menumbuhkan ekonomi di sekitar perusahaan itu, kayak misal ada masyarakat yang seperti yang sudah dijelasin kayak mengolah daur ulang sampah itu jadi produk kerajinan ataupun mendaur ulang menjadi seperti apa ya, kayak produk-produk yang bisa digunakan lagi gitu, atau untuk jual rumah tangga sendiri atau bisa dijual. Oke, nah untuk peluang usahanya apa? Pertama, bisa menciptakan ketika membuang sampah, bisa memisahkan antara sampah organik dan non-organik, di mana sampah organik ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha untuk pakan ternak seperti ikan, bebek, lalu seperti misalnya untuk pakan ternak misalnya sapi dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk misalnya sebagai pakan ternak, seperti contoh misalnya seperti yang tadi saya katakan bentuk mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, lalu lagi yang kedua bisa digunakan tadi betul untuk bentuk handcraft, yaitu kerajinan tangan. Nah, seperti misalnya ada yang mampu untuk memanfaatkan seperti tulang ikan itu bisa dibentuk menjadi bentuk yang memiliki kerajinan tangan. Seperti kalau kalian buka di YouTube, ada yang mampu menggunakan tulang ikan, tulang ayam untuk dibentuk menjadi motor, menjadi mobil. Ada yang mampu membentuk menjadi perahu yang dihias tapi memiliki nilai aksnya lalu dibentuk dalam kotak yang berlipat mewah sehingga nilai jualnya menjadi lebih tinggi secara ekonomi. Nah, ini bisa seperti pajangan dalam mainan, seperti perahu, kapal, lalu bentuk mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya contohnya seperti sampah dalam bentuk kulit telur. Nah, dari luarnya itu bisa sekarang dimanfaatkan untuk bentuk kerajinan.
seperti dihias bentuk media pot atau media balek. Nah, nanti membentuk sebuah gambar yang memiliki nilai kesenian seperti gambar yang dalam bentuk lukisan, pemandangan, atau dalam bentuk hiasan seperti dalam bentuk ikan dan lain sebagainya. Nah, lalu lagi selain handcraft sebagai makanan ternak, es krim, ya, masa es krim dari sampah saya mau. Stickman. Apa ya? yang udah stick Oh iya, es krim bisa, itu dari sampah es krim dan bisa dibentuk sebagai sebenarnya mold. Lalu selain mold, Pensil, Pak. pensil. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini bisa menjadi suatu peluang, nah, sebagai tambahan dalam nilai pendapatan. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya sekarang misalnya contoh yang sederhana deh, yang gampang. Misalnya anak kos jadi bokeh. Nah, bisa dari sampah, misalnya sampah kertas. Itu kan kalau sampah kertas satu kalau nggak salah sih. Nah, kumpulin aja kalau berapa dari dunia sampah kertas makalah yang mau pakai ada 20 kilo kali aja sih. Nah, berapa? Nah, saya juga pernah seperti itu. Lagi nyari duit. Jadi makalah mahasiswa saya juga saya kumpul. Nah, lumayan. 2 tahun saya kumpulin dapat 800.000. Nah, itu bisa digunakan sebagai penghasilan tambahan. Lalu apa lagi? Nah, kardus kulkas bisa dikumpulkan. Nah, itu misalnya nilainya kalau masalah ini 1.200 atau 1.500. Nah, sekilonya. Nah, ini bisa. Oke ya, benar. Oke, lanjut. Ya. Misinya tadi dikatakan jangka panjang sejauh mana sih keberhasilan dari misi ini secara realistisnya. Jadi kan tadi dibahas di bagian misi itu ada kata memberdayakan masyarakat melalui edukasi pelatihan berbasis budaya lokal. Nah, dengan sukses misi kami ribuan sekolah dan siswa telah menjangkau melalui program edukasi cuci tangan dan sikat gigi. Nah, itu sebenarnya meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak sekolah terkait pendidikan yang bersih. Nah, selain itu dan kita juga melakukan program kemitraan dengan petani berlanjutan. Itu memberikan peningkatan hasil panen melalui dengan kita bekerja sama itu kita dapat meningkatkan hasil panen, pendapatan dan juga akses pasar yang lebih luas dan stabil, sehingga petani lokal itu nggak usah sibuk-sibuk dari pasar kan, karena kita yang nyari pasarnya. Lalu selain itu kita juga dapat dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan. Ada penghargaan yang pertama ada Indonesia Sustainable Business Awards, ada juga Top CSR Awards, ada Top Business, dan juga ada Global Entrepreneur Group Indonesia GCMI Award. Soalnya pengakuan ini bukan hanya semata-mata saja, tapi juga karena usaha kita dalam misi ini. Oke, coba pendapat menurut Ignatius Simon. Nah, coba pendapatnya. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Ini pertanyaannya, misi CSR itu katanya jangka panjang. Sejauh mana sih keberhasilan dari misi secara realisasinya? Oke, sejauh mana keberhasilannya terhadap misi dalam penerapan CSR untuk jangka panjang terhadap pencapaian impian, harapan, dan keinginan dalam pelaksanaan implementasi CSR. Jadi definisinya kan mengimplementasikan CSR. Jadi program kami itu kan jadi dengan ini kan bekerjasama untuk diajarkan anak-anak untuk pendidikan, musik tangan, buat dan menjaga kebersihan diri. Nah, dari pelajaran itu lama-lama karakter-karakternya akan terbentuk dan juga akan membuat anak-anak menjadi terbentuk dan terbiasa untuk pendidikan musik tangan, buat dan menjaga kebersihan diri. Oke, nah keberhasilan untuk menilai keberhasilan dasar Indonesia apa? Pertama,
bisa dilihat tadi sudah dibacakan dari program kerja yang dibuat oleh Unilever. Nah, program kerjanya apa? Tadi ada kesadaran dalam membuang sampah. Lalu kedua adanya bentuk, misalnya dalam bentuk kepedulian terhadap anak-anak terhadap arti kesehatan. Lalu apa lagi bentuknya? Lalu yang ketiga kalau masih tidak salah ekonominya bagi masyarakat di sekitar. Lalu yang keempat apa? Selain ekonomi, yaitu dampak terhadap nilai sosial yang dilakukan. Nah, inilah bisa dilihat dari program kerja. Yang kedua apa nih? Bisa dilihat dari nilai evaluasinya. Seperti apa itu evaluasi? Karena ada visi dan misi, berarti kita bisa evaluasi. Biasanya perusahaan melakukan evaluasi terhadap program kerja CSR dalam rapat tahunan. Nah, biasanya rapat tahunan yang sudah CSR dilakukan itu dari dokumennya, dari program kerja secara realisasi, bagaimana pengalokasian anggaran, lalu bagaimana pemeriksaan secara di lapangannya, misalnya secara audit CSR internal maupun secara eksternal. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya pertanyaan terakhir, kan udah ada penghitungan sejauh mana sih mungkin ternyata dampak lingkungan itu terhadap memberi kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola sampah. Nah, untuk nyatanya dampak lingkungan ini dari CSR dan regulasi dalam masyarakat itu pertama peningkatan partisipasi warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Nah, melalui program mengelola sampah tadi dan edukasi daur ulang itu karena masyarakat itu mulai memahami nilai ekonomi dari limbah sehingga tidak membuang sampah pada pemilah sampah. Nah, misalnya dengan adanya nilai ekonomi ini, masyarakat itu berubah pikiran, berubah mindsetnya. Jadi kalau saya punya sampah, saya lebih baik menukarkannya di bank sampah sehingga saya dapat pendapatan lagi yang lain. Sebenarnya secara garis besar itu bukan pendapatan sih, itu adalah uang yang dikembalikan dari kita membeli botol itu. Misalnya kita minum air di botol aqua nih, terus kita buang nih, tapi buangnya di bank sampah. Jadi bank sampah itu membalikan uang kita secara tidak sadar gitu kan. Seperti itu. Menurut saya paling seperti itu. Oke, pendapat Made, mana Made? Dari pertanyaan ke Pak ya? Boleh diulang? Jadi tadi tentang dampak lingkungan, sejauh mana bentuk nyata dampak lingkungan atau memberi kesadaran kepada masyarakat dalam Oke, sejauh mana bentuk kesadaran lingkungan dalam penerapan program dampak lingkungan terhadap CSR yang dilakukan di Unilever. Oke, nah bisa dilihat nih dari sini apa nih? Pertama, berkurangnya volume sampah yang dibuang ke TPA. Nah, buktinya apa? Kalau boleh dilihat. Ya. Kalau kita bisa dilihat masalah. Tidak bisa disebut itu Pak. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, coba nih. Dari sini kita bisa analisa apa nih? Nah, coba Madi dari sini kita bisa analisa nih, kita bisa temukan jawabannya.
menghasilkan uang gitu. Jadi kayak misalkan botol aqua bisa dihias jadi bunga, terus kayak bikin menarik, dan sehingga yang botol aqua yang tadinya harganya murahan karena kita hias, jadi ada nilai estetika gitu loh. Pas kita jual harganya nggak sama dengan yang pas kita beli. Oke, ya. Bisa. Nah, yang kedua jangan lupa apa? Yaitu sekarang sudah ada program yang dikembangkan oleh perusahaan dan juga pemerintah, yaitu bentuk kesadaran akan kepedulian sampah berupa biopori. Nah, maksudnya tidak biopori. Nah, biopori itu di lingkungan sekitar, misalnya kita punya lahannya itu, tanahnya itu digunakan untuk tempat pembuangan sampah yang sifatnya organik, supaya nanti bisa digunakan atau diuraikan sampah organik itu untuk kesuburan tanah. Nah, sekarang banyak nih program biopori yang digalakkan oleh pemerintah. Nah, sehingga dari program biopori itu akan mengurangi volume dari pembuangan sampah yang sifatnya sampah organik. Nah, lalu apa lagi bentuk kedua? Nah, ini mulai ada kesadaran masyarakat seperti kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Sekarang apa? Berupa menanamkan kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi berbagai produk-produk yang digunakan dengan bahan dasar plastik. Nah, sekarang ini sudah dilakukan seperti apa? Seperti contohnya banyak sekarang perusahaan-perusahaan atau Indomaret, Alfamart, nah itu sudah tidak lagi menggunakan plastik. Nah, mereka diarahkan ke mana? Tas. Nah, tas paper bag, atau menggunakan tas yang berbahan dari kain yang tujuannya untuk mengurangi plastik. Kenapa plastik perlu dikurangi? Kira-kira ini? Karena daur ulang dari plastik itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk menguraikan satu plastik saja, nah itu butuh waktu 25 tahun. Nah, ini bisa diuraikan. Nah, yang kedua apa? Dampak plastik. Kalau plastik diuraikan dalam tanah, itu prosesnya lama, kedua mengurangi tingkat kesuburan tanah. Nah, ini. Nah, lalu apa lagi bentuknya? Ini kita bisa lihat, yaitu melalui praktek pertanian yang ramah lingkungan. Nah, seperti apa? Seperti menanamkan kesadaran petani untuk mengurangi apa? Penggunaan pupuk yang sifatnya pestisida, yang bisa mencemari apa? Tanah, kondisi kesuburan tanah untuk jangka panjang. Oleh sebab itu sekarang mulai ditanamkan kesadaran melalui level berupa apa? Penggunaan pupuk yang bersifat natural, seperti menggunakan kompos.